Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Amri dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Ram Bramantio dari jurusan Sosiologi, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Dampak Pelaksanaan Program Pembelajaran Jarak Jauh terhadap Proses Belajar Mengajar. Yang pertama adalah pendahuluan latar belakang. PJJ melatih kemandirian siswa-siswi individualisme. Sistem pembelajaran jarak jauh ini masih belum fleksibel karena PJJ merupakan pelatihan diberikan kepada peserta atau siswa yang tidak berkumpul bersama di satu tempat secara rutin untuk menerima pelajaran secara langsung dari instruktur. Yang kedua, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan agar pembelajaran pada saat pandemi ini dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh. Kebijakan tersebut mengundang kontroversi karena dipandang tidak efektif. Akan tetapi, ini semua dilakukan untuk meminimalisir penularan COVID-19. Nadiem juga mengeluarkan pernyataan bahwa pembelajaran tatap muka terbaik untuk saat ini. Ketiga, kendala atau masalah ketika pembelajaran daring adalah pola kebiasaan cara belajar mengajar siswa dan guru yang sudah terbiasa belajar secara terkonvensional. Pembelajaran daring akan memberikan kesempatan terlalu luas dalam mendeskripsikan yang akan diajarkan. Guru harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materinya dan aplikasi apa yang cocok pada materi dan metode belajar yang digunakan. Kita lanjutkan dalam perumusan masalah. Yang pertama, kalangan mana saja yang dapat belajar dengan metode PJJ, media apa yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar ini, apa kelebihan dan kekurangan PJJ, apa dampak berkepanjangan dari PJJ. Selanjutnya, tujuan penulisan karya presentasi ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dosen penelitian penulisan ilmiah. Yang kedua, mengetahui apa itu pembelajaran jarak jauh, mengetahui ciri-cirinya, media yang digunakan, serta mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, menganalisis apakah metode PJJ ini efektif atau tidak. Kita masuk ke bagian metodologi. Metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah sebuah penelitian yang menjelaskan secara spesifik masalah yang akan diteliti dan diamati. Tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah dan data yang diperoleh dari responden penelitian yang melalui kuesioner yang disebarkan melalui media sosial, yaitu aplikasi WhatsApp dan Line. Dan responden yang saya dapat adalah 16 orang. Lalu, tesis dari penelitian ini adalah pembelajaran jarak jauh kurang efektif untuk kegiatan belajar mengajar jika dilakukan untuk jangka panjang. Lalu kita masuk ke pembahasan. Kita mulai dari definisi PJJ. Menurut Hamid Muhammad, pembelajaran jarak jauh dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran luar jaring atau luring dan pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS. Pembelajaran daring ini dilakukan selama ini secara interaktif seperti Zoom dan Google Meet. Itu salah satu pembelajaran yang kami sarankan agar ada interaksi antar guru dan murid, di mana catatannya tak ada hambatan di gawai internet dan pulsa. Selanjutnya, definisi belajar mengajar. Menurut Winarno, kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam bukunya, Winarno berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses berlangsungnya kegiatan belajar dan membelajarkan siswa di kelas. Lalu kita kasih penelitian, berdasarkan data yang saya himpun dari 16 responden, sebagian besar menyatakan bahwa proses pembelajaran jauh itu tidak efektif. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam jangka panjang PJJ efektif? Dan 100% dari 16 responden bahwa mereka menjawab PJJ itu tidak efektif dalam jangka panjang atau untuk kedepannya. Dan pertanyaan ketiga, media apa yang sering digunakan dalam PJJ? 50% menjawab Google Meet, 44% menjawab Zoom, 6% menjawab WhatsApp,
dan 0% menjawab lain. Selanjutnya, untuk menjawab perumusan masalah, yaitu kalangan yang dapat belajar dengan metode pembelajaran jarak jauh ini adalah dari tingkat SD sampai perkuliahan. Sedangkan itu, masyarakat yang bekerja pun juga turut menggunakan metode ini untuk mendukung aktivitas mereka yang mengharuskan mereka bekerja di rumah, dan contoh aktivitas virtualnya adalah meeting. Lalu, media yang digunakan ketika proses kegiatan pembelajaran jarak jauh ini adalah media elektronik dan telekomunikasi. Contoh media elektroniknya adalah handphone atau gawai, laptop, dan lain-lain yang disambungkan oleh internet. Terlebih di zaman sekarang ini, di mana teknologi berkembang pesat. Begitupun di bidang pendidikan. Teknologi pun mulai masuk di bidang ini sehingga menjadi proses pembelajaran lebih mudah. Lalu, kelebihan pembelajaran jarak jauh yang pertama itu mudah diakses secara online. Karena berkembangnya pesat teknologi, kita dapat mengakses internet dengan mudah. Yang kedua, waktu belajar lebih fleksibel. Yang ketiga, waktu belajar lebih singkat. Jadi, tidak terlalu lama dan tidak membuat siswa atau mahasiswa tersebut jenuh. Yang keempat, mempunyai lebih banyak waktu beristirahat dan bersantai. Lalu, kekurangan PJJ. Yang pertama, tugas-tugas menumpuk. Jadi, guru maupun dosen memberikan tugas yang lumayan banyak. Yang kedua, menghabiskan banyak kuota. PJJ ini membutuhkan akses internet yang tidak dikit. Jadi, upaya pemerintah dan perusahaan-perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi, contohnya XL, Telkomsel, Indosat, dan lain-lain, contohnya mereka memberi kuota lebih. Yang ketiga, kegiatan sosial dengan teman-teman terhambat. Karena dengan daring atau PJJ ini, kita tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman dan juga tidak bisa berinteraksi secara langsung. Yang keempat, materi pembelajaran yang sulit dimengerti. Karena keterbatasan ruang dan waktu, jadi pembelajaran tersebut sulit untuk dimengerti. Tidak seperti proses belajar secara langsung tatap muka. Jadi, menurut saya kalau proses belajar seperti ini kurang efektif, karena susah dipahami untuk materi-materi yang mungkin kita sendiri untuk tidak mengerti. Sedangkan yang mau ditanyakan kepada pengajar itu terbatas waktunya. Selanjutnya, dampak berkepanjangan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, anak-anak menjadi antisosial. Karena pembelajaran daring ini hanya membutuhkan laptop, internet, dan mereka kurang berinteraksi dengan teman-temannya. Karena di masa pandemi ini pun memang kita harus berdiam di rumah. Jadi banyak orang yang pada akhirnya menjadi antisosial karena kurang berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, anak-anak putus sekolah. Karena daring ini membutuhkan media, sedangkan tidak semua orang mempunyai media tersebut, contohnya laptop, handphone, uang untuk membeli kuota tersebut, jadi kuota ini tidak murah. Jadi, untuk sebagian orang tidak mampu untuk membeli kuota, karena untuk makan saja susah. Akhirnya, banyak anak-anak putus sekolah akibat orang tuanya tidak memberikan atau tidak mampu memberikan untuk daring dan kuota tersebut. Yang terakhir, berkurangnya pemahaman anak-anak atau peserta didik terhadap materi-materi yang disampaikan. Karena berbeda dengan tatap muka, kita bisa bertanya langsung. Kita dapat memahami langsung. Berbeda halnya dengan sistem daring ini yang keterbatasan waktu dan tempat, jadi kita harus memberikan waktu untuk yang lain juga, yang untuk bertanya juga. Kesimpulan dari penelitian ini, pembelajaran jauh ini kurang efektif bagi siswa maupun mahasiswa karena keterbatasannya ruang dan waktu pada saat proses pembelajaran secara langsung, sehingga banyak siswa maupun mahasiswa yang kurang paham dengan materi-materi yang diberikan guru dan dosen. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.